Baik, kita teruskan, yakni dengan bagaimana penyelesaian dari persamaan-persamaan yang berbentuk fungsi recurrence. Jadi setelah kita tadi mendapati bahwa beberapa proses itu pada akhirnya berujung pada fungsi rekursif, di mana fungsi rekursif itu akhirnya berbentuk fungsi recurrence secara matematis. Nah, di sini ada 3 macam cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tadi sudah kita coba ketika menyelesaikan Hanoi Tower tadi. Jadi ada forward substitution, kemudian backward substitution, dan ada dengan model linear second order recurrence with constant coefficient. Untuk yang pertama, yang model forward substitution, ini langsung dengan contoh saja. Misal saya memiliki persamaan recurrence xn sama dengan 2xn-1 ditambah 1 untuk n lebih dari 1. Kemudian x1 sama dengan 1. Maka dengan forward substitution kita akan mensubstitusi, ya, mensubstitusi itu mulai dari x1. Ya. Jadi kita punya x1 1. Ya. Kemudian x2 adalah 2xn-1 atau 2x1 ditambah 1. Dengan demikian menjadi 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Sedangkan x3 adalah 2x2 ditambah 1. Nah, x2 tadi adalah 3, sehingga menjadi 2 kali 3 ditambah 1 sama dengan 7. Lalu x4 adalah 2x3 ditambah 1. X3-nya adalah 7, sehingga ini dapatnya 15. Jadi pada forward substitution kita itu berjalannya maju. Dari 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini yang forward substitution. Yang kedua adalah yang dengan backward substitution. Ini sebetulnya seperti yang tadi kita lakukan untuk permasalahan Hanoi Tower. Jadi kita lakukan backward substitution. Misal kita punya xn sama dengan xn-1 ditambah n. Nah, yang kita lakukan kemudian adalah, ya, kita konstruksi rumus itu, tetapi untuk n-nya min 1. Ketika n-nya min 1, ya, xn-1 adalah, gitu kita ganti n-nya. N kita ganti dengan n-1, sehingga menjadi xn-1 sama dengan xn-2 ditambah n-1. Lalu itu kita masukkan ke dalam rumus xn. Ya. Rumus xn tadi adalah xn sama dengan xn-1 tambah n. Maka ini kan menjadi xn-2 ditambah n-1 ditambah n. Ya. Oke. Oke, kemudian diteruskan. Kita teruskan dengan mensubstitusi untuk n-nya xn n-nya diganti dengan n-2. Maka xn-2 adalah xn-3 ditambah n-2. Itu kita masukkan lagi ke rumus di atasnya ini. Ke sini. Maka diperoleh xn sama dengan pada akhirnya, ya,
X2 adalah Xn-3 tambah N-2. Xn-3 tambah N-2 ditambah N-1 ditambah N. Atau menjadi Xn-3 ditambah N-2 ditambah N-1 ditambah dengan N. Sehingga pada akhirnya Xn itu adalah Xn minus I ditambah N minus I tambah 1 tambah N minus I tambah 2 sampai dengan N. Sehingga kita akan punya di sini teruskan ya. Pada akhirnya Xn adalah X0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah sampai dengan N. Ya. Ya. Dan rumusnya menjadi N kalikan N plus 1 bagi 2. Ini adalah rumus kalau kita punya deret. Ya. Jadi ini adalah cara kerja backward substitution. Oke. Nah, model-model yang tadi, ya, forward substitution ataupun yang backward substitution itu ya bisa kita lakukan ya ketika itu untuk orde 1. Ya. Orde 1 bisa kita lakukan. Tetapi untuk model yang orde lebih dari 1 seperti ini disebut orde 2. Kenapa disebut orde 2? Karena ini ada ini xn, ini xn-1, ini xn-2. Ya. Jadi ini ada selisih dua level lah. Ya. Ini n-1, n-2. Jadi ada dua selisih tertingginya itu 2 gitu antara n dengan n-2. Nah, ini kita harus berterima kasih kepada teman-teman di jurusan matematik yang sudah memberikan jalan. Ada jalan yang sederhana untuk menyelesaikan masalah persamaan recurrence untuk yang linear orde 2. Ya, ini gimana caranya? Ya, ini ditransformasikan. Transformasinya bagaimana, mengapa demikian, itu urusannya teman-teman di jurusan matematik. Di sini adalah AXN ini, ya, A-nya tetap. Ini ya, A-nya tetap. Terus XN-nya menjadi R kuadrat. Demikian. B sama. Ya. Xn-1 ini menjadi R. C-nya tetap. Dan Xn-2 ini adalah menjadi konstanta. Ya, itu adalah R pangkat 0. Jadi, kalau kita asumsikan, transformasinya adalah untuk Xn-2 ini adalah R pangkat 0. Naik lagi, ini R pangkat 1, ini R pangkat 2. Jadi, naik 1, naik 2 jadi R kuadrat. Kira-kira begitu. Ya. Nah, sekali lagi ini terima kasih kepada teman-teman di matematik yang sudah memberikan jalan yang sederhana untuk menyelesaikan persamaan recurrence orde 2. Terus bagaimana setelah ini? Diselesaikan. Ya. Karena ini menjadi sebuah persamaan kuadrat. Ya. Kita selesaikan R-nya.
Dan nanti penyelesaian disebut sebagai akar karakteristik. Menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat, ya, ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, R1 dan R2 itu adalah berbeda. Kalau berbeda, maka nanti penyelesaiannya adalah Xn, itu adalah alfa kalikan R1 pangkat N, ditambah beta kalikan R2 pangkat N. Dengan R1, R2 adalah akar dari persamaan karakteristik tadi. Kalau sama bagaimana? Kalau sama, penyelesaian adalah Xn akan menjadi alfa R pangkat N ditambah beta N kalikan R pangkat N. Dan kalau dia kompleks number, maka dapatnya seperti ini. Oke. Nah, ini yang paling sederhana. Ya. Fibonacci. Ya. Fungsi rekursi Fibonacci itu adalah Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Dan untuk N kurang dari sama dengan 1, ini adalah sama dengan N. Oke. Jadi ini orde 2. Kenapa orde 2? Karena ada Fn, Fn-1, Fn-2. Nah, dalam contoh ini akan dianalisis berapa banyak penjumlahan yang terjadi. Misal simbolnya adalah AN. Maka AN sama dengan AN-1 ditambah AN-2 ditambah 1. Jadi persamaan ekuivalensinya adalah AN minus AN-1 minus AN-2 sama dengan 1. Dan ini mirip dengan kalau kita bikin persamaan untuk Fibonacci adalah Fn sama dengan Fn-1 tambah Fn-2. Atau Fn dikurangi Fn-1 kurangi Fn-2 sama dengan 0. Dan bedanya, kalau yang A ini 1, yang F ini 0. Nah, ini disebut sebagai yang homogen. Kalau yang 1 demikian disebut tidak homogen. Nah, ini kemudian berupaya untuk menjadikan dia homogen dengan cara mensubstitusikan dengan B. B adalah AN plus 1. Kalau B adalah AN plus 1, maka diperoleh BN dikurangi BN-1 dikurangi BN-2 sama dengan 0, dan B0 sama dengan 1, B1 sama dengan 1. Nah, penyelesaian ini nanti adalah akan menggunakan persamaan karakteristik dan dapatnya ini.